3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini konsep yang saya akan usung adalah Pulau Papua. Di sini saya bermake up sendiri dan saya tertarik untuk mengambil konsep Papua karena sangat unik. Ketika saya melakukan pemotretan Pocahontas, sejenak saya teringat tentang Papua. Seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya, saya berjoget-joget setelah selesai bermakeup, itu dance ala Papua. Rasanya kurang lengkap jika sudah bermakeup dan memakai kostum ala Papua, tidak menari-nari seperti orang Papua pada khususnya. Di sini saya coba memaksimalkan mungkin bagaimana cara menari seperti orang Papua. Sekarang kita bahas tentang Pulau Papua. Papua sendiri adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat. Mulai dari 1956 sampai 1973 dan Irian Jaya mulai dari 1973 sampai 2000 yang mencangkup seluruh tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Pada sekitar tahun 2000 Masehi, ahli geografi bernama Claudius Ptolemeus atau Ptolemy menyebut Pulau Papua dengan nama Labadios. Sampai saat ini tak ada yang tahu kenapa Pulau Papua diberi nama Labadios. Sekitar akhir tahun 500 Masehi oleh bangsa Tiongkok diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pedagang Tiongkok, Gao Yukan, yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok saat itu untuk Papua. Selanjutnya pada akhir tahun 6000 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Empu Prapanca, Tungki atau Janggi sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga, yaitu pedagang Tiongkok Chung Tiokwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua. Di awal tahun 7000 Masehi, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedagang asal Cina. Para pedagang ini disebut nama Papua dengan Dwi Panta dan Samudrata yang artinya ujung samudra dan ujung lautan. Pada akhir tahun 1300 Masehi, Kerajaan Majapahit menggunakan dua nama, yakni Wanin dan Seran. Nama Wanin tentu tidak lain dari Semenanjung Onin di daerah Fakfak, digunakan dalam beberapa nyanyian dan puisi bahasa lama di kampung Wesar dan sekitarnya. Sedangkan Seran mengacu pada wilayah Kowiyai, yaitu Kerajaan Seran Emanmun. Kontemporer Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Namatota adalah kemungkinan
Budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onim, yang membawanya ke sana adalah orang seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut. Pada abad ke-14, Kepulauan Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore, bermula dari ekspedisi Raja Tidore Ibnu Mansur dengan Gurabesi, kapital asal Biak, dan baru pada abad ke-16 Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore memiliki wilayah dari Sulawesi dan Papua. Nama Papua sendiri berasal dari kata Papowa, yaitu penamaannya oleh Kerajaan Tidore, di mana dalam bahasa Tidore itu berarti tidak bergabung atau tidak bersatu, yang artinya di pulau ini tidak ada raja yang memerintah. Kerajaan Ternate memiliki wilayah sebelah barat, pesisir timur Sulawesi, termasuk Sule dan Kepulauan Banggai, Seram Barat, dan Kepulauan Ambon, sedangkan Kerajaan Tidore menguasai bagian timur dan Kepulauan Raja Ampat hingga perbatasan Papua dengan Papua Nugini sekarang. Peranan kedua kerajaan besar ini mulai menurun dikarenakan mulai masuknya para pedagang dari Eropa ke Nusantara yang menjadikan awal kolonialisme. Tidore mengorganisir wilayahnya tersebut menjadi Korano Ngaruha, artinya Kepulauan Raja Ampat, Papua Gamsio, dan Mafor Soaraha. Setelah melalui proses yang panjang mulai dari kolonialisme sampai merdeka, Papua adalah bagian negara Indonesia setelah dilakukannya penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan Peraturan Nomor 5 tahun 1973, nama Irian Barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Memasuki era reformasi, sebagian masyarakat menuntut pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian Tahun Baru 1999 ke 2000. Pada hari tanggal 1 Januari 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kesultanan Tidore pada tahun 1800-an. Nah, itu teman-teman sepenggal cerita tentang Papua, dan itulah alasannya kenapa saya mengambil konsep ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye bye.